Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan aksi nyata yang telah saya lakukan di modul 1.2. Aksi nyata ini mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Rahayu Nugrohoningsih, SPD, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1, Maus Pati. Dengan fasilitator Bapak Edi Arham SPI dan pengajar praktik Ibu Puji Darwati SPD. Ada pepatah yang sangat bagus sekali. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Ini adalah pepatah dari Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata yang saya lakukan yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak adalah: pertama, berpihak pada murid; kedua, mandiri; ketiga, kolaboratif; keempat, reflektif; dan kelima, inovatif. Berikut ini akan saya jabarkan untuk poin-poinnya. Yang pertama adalah senantiasa berpihak pada murid, menerima murid dengan penuh kasih dan ketulusan. Di saat melayani siswa, saya merasakan dorongan untuk lebih menyayangi mereka seperti anak sendiri, mengasihi mereka sebagai individu yang unik dengan tetap menjaga sikap sebagai seorang pendidik tentunya. Sebagai guru BK yang terkadang ditakuti oleh siswa, muncul ide untuk mencoba pendekatan yang lebih ramah, murah senyum, mencoba lebih mendengarkan dan tidak menghakimi, dan yang lainnya sehingga siswa merasa lebih nyaman. Dulu ketika saya SMA pernah mengalami pengalaman yang berkesan karena penerimaan seorang guru yang begitu baik. Maka saya juga ingin menanamkan kesan kepada setiap siswa yang datang ke ruang BK untuk tidak merasa takut lagi jika ada undangan datang ke ruang BK. Ki Hajar Dewantara telah berhasil mengingatkan saya untuk terus menuntun siswa dengan segala kodratnya, dan saya belajar untuk senantiasa menuntun mereka dengan keunikan mereka dan latar belakang kehidupan mereka yang begitu beragam. Perubahan positif yang saya rasakan adalah saya menjadi selalu ingat akan nilai dan peran saya sebagai seorang guru yang harus berpihak pada murid, menuntun mereka dengan penuh sukacita agar mereka memperoleh kehidupan yang selamat, bahagia, dan menjadi pribadi yang merdeka. Selanjutnya, poin B atau poin yang kedua, menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait baik terjadwal maupun tidak terjadwal. Kolaborasi terus saya lakukan dengan berbagai pihak, baik pihak internal sekolah maupun eksternal sekolah, baik secara tatap muka maupun lewat sosial media, seperti WhatsApp misalnya. Tentu adanya kolaborasi yang baik menimbulkan perasaan senang, karena berbagai keinginan, harapan antar pihak dapat saling dimengerti dan dipahami bersama. Berbagai gagasan muncul seperti saat terakhir kemarin setelah mengadakan pertemuan khusus dengan wali kelas, ingin mengadakan pertemuan di lain waktu untuk memberikan semacam edukasi atau bimbingan bagi orang tua siswa bagaimana menghadapi putra dan putri mereka dalam memasuki usia remaja yang penuh dengan gejolak. Dari kolaborasi yang telah dan sedang berjalan, saya dapat belajar bahwa komunikasi antar berbagai pihak sangat penting. Terkadang ada sebuah topik yang kita rasa sudah jelas,
Ternyata bagi orang lain belum begitu jelas, begitu pula sebaliknya. Kesinambungan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi sangat penting untuk terus dilakukan. Perubahan positif yang saya rasakan dengan adanya kolaborasi ini adalah saya menjadi mulai lebih percaya diri untuk membawakan materi dalam pertemuan yang lebih besar karena saya belum pernah memberikan sosialisasi atau berkomunikasi secara langsung dengan seluruh wali murid dalam satu pertemuan. Dengan mengikuti program guru penggerak ini, menjadikan saya untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Poin yang ketiga atau yang C, melakukan refleksi berdasarkan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan. Refleksi merupakan hal yang sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa jika dilakukan secara rutin. Namun terkadang karena hal ini merupakan hal yang sederhana, maka seringkali diabaikan atau terlupakan dengan hal lain yang dianggap jauh lebih penting. Melalui pembelajaran CGP ini, saya berusaha untuk dapat melakukan refleksi atas kegiatan yang telah maupun sedang berjalan, meskipun belum maksimal karena sering tidak terdokumentasi dengan baik, atau sudah terdokumentasi, namun kadang belum secara rutin dilakukan. Berdasarkan hal inilah, maka menjadi sebuah pembelajaran bagi saya untuk terus belajar disiplin dalam membuat sebuah refleksi pribadi dan didokumentasikan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas diri seperti seminar, webinar, MGBK, dan sebagainya. Kegiatan ini telah saya laksanakan, baik karena diminta oleh sekolah maupun karena inisiatif pribadi. Menjadi sebuah hal yang menyenangkan ketika bisa mengikuti kegiatan tersebut karena dapat menambah wawasan dan juga relasi tentunya. Ketika mengikuti kegiatan tersebut, terutama di MGBK, ada beberapa ide yang muncul dan sudah diteruskan kepada tim karena menurut saya bagus bagi kemajuan bersama. Pembelajaran yang dapat diambil adalah untuk terus mengupgrade diri dengan hal-hal baru yang dapat kita peroleh melalui seminar, webinar, dan kegiatan lainnya. Dengan demikian, kita bisa terus eksis dan mengetahui perkembangan terkini. Poin yang terakhir atau poin yang E atau yang kelima, mencoba untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Dalam melayani murid, saya mencoba melakukan terobosan baru, di mana merubah pengumpulan data siswa yang biasanya dilakukan secara manual menjadi dalam bentuk class paper atau digital. Contohnya adalah dalam pengolahan data sosiometri siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.